kita awal dari awal. Ini analisis komponen utama ya. Analisis komponen utama itu tujuannya adalah untuk mereduksi ukuran ya, ukuran variabel yang kita pakai. Mereduksi ukuran variabel yang kita pakai. Oke. Ya. Kalau misalnya terus mereduksi itu kan mengurangi. Kalau awalnya itu ada P variabel, awalnya ada P variabel nih, awalnya. Jadi kalau awalnya ada P variabel yang kita pakai dalam pengamatan, ya. Misalnya dalam regresi berganda, regresi linear berganda ada P variabel yang mempengaruhi, gitu ya. Ya. X-nya aja yang kita lihat, ya. Banyaknya pengamatan masing-masing ini kan ada N, jadi 1 sampai N, ini semuanya ada N ya. Karena setiap pengamatan itu harus ada variabel-variabel ini, ya. Nah, kemudian misalnya dalam regresi linear berganda, ya, dalam regresi linear berganda, itu salah satu teladan kenapa analisis komponen utama itu atau prinsip komponen utama ini perlu. Ada permasalahan namanya multikolinialitas, ya, multikolinialitas. Artinya bisa jadi salah satu variabel independen itu, ya, merupakan fungsi dari variabel-variabel independen lainnya, merupakan kombinasi linier dari variabel-variabel independen lainnya. Ya. Nah, salah satu usaha untuk mengurangi atau menghindari terjadinya multikolinialitas itu diantaranya adalah dengan cara analisis komponen utama. Jadi variabel-variabel lama ini digantikan dengan variabel-variabel yang baru. Secara teori, setiap kombinasi, jadi kita bisa punya sebanyak P juga. P, ya, variabel baru. Jadi Y1, Y2 sampai YP ini variabel barunya. Di mana masing-masing variabel baru ini merupakan kombinasi linier. Artinya ini apa namanya, proporsi X1 yang menyokong ini Y1 ini ya. Ini juga proporsi X2-nya. Jadi koefisien A11, A12 dan sebagainya ini, ya AIJ ini adalah istilahnya faktor loading. Seberapa besar sumbangan variabel lama ini terhadap variabel ini koefisiennya dulu, faktor loadingnya nanti ya. Ini koefisiennya aja dulu. Nanti daripada. Jadi A11, A12, A1P ini adalah nanti sumbangan masing-masing X ini terhadap Y. Bukan faktor loading. Ya, faktor loadingnya nanti. Nah, jadi kita tujuannya adalah mencari masing-masing ini, ya, A11 dan sebagainya ini, koefisien masing-masing itu, demikian rupa sehingga antar Y nanti, kalau antar X ini terjadi korelasi yang signifikan, maka terjadi multikol. Nanti antar Y ini tidak terjadi multikol karena korelasinya 0. Ya, antar Y itu korelasinya 0. Ya. Nah, oke. Nah, secara teori bahwa varian masing-masing variabel baru ini rumusnya ada di 82 ini. Bahwa ini notasi aja vektor ya, AI transpose ini adalah A11, A12, A1P gitu ya. Jadi ada sebanyak 1 kali P. Ini P kali P. Sigma ini adalah matriks varian kovarian. Karena kita tidak hanya bisa bicara varian saja untuk masing-masing variabel, tapi karena ada hubungan antar variabel bebas ini, antar variabel X ini, ya, maka kita juga harus memperhatikan kovariannya, ya, kovariannya, ya. Oke. Nah, sedang antar YI dan YK ini secara umum bunyinya memang begini bunyinya, ya, bunyinya AI transpose sigma AI di sini kalau I sama K ya K di sini ya. Persamaan 83. Ya. Oke. Nah, sifat-sifat itu mengakibatkan bahwa masing-masing variabel baru ini Y1, Y2 sampai YP ini yang kita sebut dengan nantinya komponen pertama, komponen kedua, komponen ke P ini
memiliki ya varian dan kovarian sebagaimana tertuang di 82 dan 83. Nah, kalau dibebaskan memilih A ini, memilih A1, A1112 dan sebagainya ini, ya, kalau dibebaskan, bisa jadi kalau A-nya ini sembarang dan nilainya besar, sehingga nilai variannya juga besar, ya kan? Tetapi tidak demikian, varian itu harus walaupun besar, walaupun maksimum, tapi juga harus kita batasi. Kita batasi sedemikian rupa sehingga misalnya begini ya, bahwa kalau ini dikuadratkan nih, jadi A11 kuadrat, A12 kuadrat sampai A1P kuadrat itu, ya, jumlahnya harus sama dengan 1. Nah, biar tidak memilih secara bebas masing-masing ini, karena kalau secara bebas kita kasih nilai yang tinggi aja, nilai yang besar saja, sehingga variannya juga maksimum kan begitu. Tapi harus dibatasi. Batasannya bahwa masing-masing ini kalau dikuadratkan dijumlahkan 1, ya. Ini bahasanya. Bahasanya dengan menggunakan seperti notasi ini. Jadi kalau masing-masing itu dikuadratkan, ya, dijumlahkan itu sama dengan 1. Nah, kemudian untuk itu yang pertama. Untuk yang kedua juga begitu. Untuk yang kedua juga A2-nya juga, jadi maksudnya A21 kuadrat, A22 kuadrat, tambah A2P kuadrat ini kalau dijumlahkan, nilainya juga sama dengan 1. Plus ditambah, kalau pasangan perkalian ini, jadi pasangan angka ini, 11 dengan 21 ini dikalikan, 12 dengan 22 dikalikan, ya, dan seterusnya ini dikalikan semua, sampai yang belakang itu ya. Nah, itu jumlahnya harus sama dengan 0. Itu yang disebut dengan ortogonal. Ortogonal itu kalau masing-masing koefisien dari masing-masing X ini dikalikan, sampai yang terakhir dikalikan, dijumlahkan sama dengan 0. Kalau secara geometri, yang namanya ortogonal itu antara Y1 dan Y2 itu tegak lurus. Ya, tegak lurus. Jadi antara Y1 dan Y2 ini tegak lurus. Sudutnya 90 derajat. Nah, itu secara geometri. Ya. Nah, dan seterusnya. Yang ketiga juga harus ortogonal terhadap yang pertama. Selain panjangnya ini juga 1 ya. Yang kedua juga 1 ya. Yang ketiga, yang keempat, dan seterusnya. Sampai semuanya gitu. Dan semuanya harus saling ortogonal. Karena untuk memenuhi kriteria bahwa mereka saling bebas. Ya. Nah, intinya begitu. Nah, oleh karenanya diperoleh dengan melalui teorema 81, saya tidak akan bicarakan ini, tapi to the point saja ya, 81, 82, dan seterusnya, itu 81 khususnya, bahwa A11 ya, A12 sampai A1P ini yang memenuhi informasi tadi, itu yang namanya koefisien dari eigenvektor. Koefisien dari eigenvektor pertama. Ya. Yang di sini koefisien dari eigenvektor kedua. Dan seterusnya ini eigenvektor yang ke P. Apa itu eigenvektor? Apa itu nilai eigen? Nanti bentar lagi. Ya. Ya. Jadi itu yang disebut dengan nih. Jadi ini kalau kita punya matriks, kebetulan ini sigma ini adalah matriks varian kovarian dari variabel-variabel yang kita pakai. Ya, kalau ada sebanyak P variabel yang kita pakai di sini, maka matriks varian kovarian ini ukurannya P baris dan P kolom sesuai dengan banyaknya ini. Ya. Kemudian kalau ini adalah matriks varian kovarian, ya, maka akan ada sebanyak P juga yang namanya nilai eigen, eigen value, ya, nilai eigen. Jadi ada lambda 1, lambda 2 sampai lambda P. Yang kalau disusun urut dari yang tertinggi sampai ke bawah memiliki hubungan seperti ini, bahwa nilai eigen paling tinggi itu terbesar itu lebih besar atau sama dengan terbesar kedua, dan seterusnya ya. Nah, di sini lebih besar sama dengan 0. Nah, karena bisa jadi kalau terjadi
multicol sempurna, bisa jadi dia ada yang 0 nilainya, gitu ya. Jadi ya kalau diurutkan seperti ini. Nah, sedangkan setiap nilai eigen ini ada pasangannya, namanya vektor eigen. Jadi setiap nilai eigen itu ada pasangannya. Kalau nilai eigen pertama, maka ada pasangan vektor eigen pertama yang komponennya ada sebanyak P. Jadi ada sebanyak P, jadi kalau ini komponen ke I itu bisa 1, 2, 3 sampai P, maka yang merupakan pengali variabel pertama ya EI1, pengali variabel kedua EI2 dan seterusnya ya. Dan EI1, EI2, EIP ini yang disebut dengan koefisien-koefisien yang merupakan elemen dari vektor eigen. Nah, cara mencarinya nanti pakai add-in, yang pernah saya bagikan. Nanti saya berikan teladan caranya menggunakan seperti apa. Nah, atas dasar itu, maka varian dari ini variabel baru, Y variabel baru ya. Ini bukan regresi ya, bukan regresi. Ini komponen utama ke I. Varian dari komponen utama ke I itu ternyata sama dengan nilai eigen ke I. Nilai eigen ke I. Ya. Jadi nilai eigen ke I itu adalah varian dari komponen utama ke I. Kalau lambda 1 ya varian Y1, lambda 2 ya varian Y2 dan seterusnya. Sedangkan kovarian YI YK tadi yang di sini secara umum, rumusnya ada 83 tadi ya. Itu terus menjadi nilainya sama dengan 0 ya. 0 karena antara vektor eigen ke I dan vektor eigen ke K ini saling ortogonal, saling tegak lurus ya. Jadi kalau ini digantikan, kalau koefisien digantikan E ya, E11, E12 dan seterusnya, maka perkalian pasangan nilai ini ya, kemudian dijumlahkan sama dengan 0. Ya. Mau 1 dengan 2, 1 dengan 3, 2 dengan 4 dan sebagainya sama dengan 0. Ya. Oke. Nah, itu yang menjadi jawaban apa masing-masing nilai AIJ ini ya. Apa masing-masing nilai EIJ itu adalah nilai EIJ. Nilai EIJ bahwa E adalah komponen vektor eigen yang ada hubungannya dengan nilai eigen yang tersedia di situ. Oke. Nah, sekarang berikutnya. Nah, berdasarkan informasi tadi bahwa matriks varian kovarian sigma tadi, ya, matriks varian kovarian sigma tadi itu kan punya menghasilkan pasangan nilai eigen dan vektor eigen seperti ini. Ya, yang ini pasangan nilai eigen vektor eigen ada sebanyak P ya. Di mana kita tahu hubungan antara nilai eigen itu dari yang terbesar ke terkecil seperti ini ya. Sehingga bahwa setiap komponen utama ke I itu bisa dituliskan seperti ini. Jadi komponen utama pertama ya E1, ini vektor E1X. Yang kedua vektor E2X. Yang ke P vektor PX gitu ya. Dan sebagainya. Nah, bagaimana jumlah varian dari masing-masing variabel lama? Nah, jumlah varian masing-masing variabel lama itu, ini variabel pertama sigma 1, variabel kedua sigma 22, ini varian X1, varian X2, varian XP ya. Itu ternyata sama dengan varian Y1 tambah varian Y2 tambah varian YP. Karena ini masing-masing ini adalah varian Y1, ini varian Y2, ini atau varian komponen utama pertama, varian komponen utama kedua dan seterusnya. Sama. Ya, sama. Nanti ini bisa digunakan untuk cross check bahwa nilai eigen kita itu benar apa enggak, ya. Nah, oke. Nah, terus karena ada kaitannya dengan tadi reduksi data tadi ya,
total varian itu kan sama dengan total varian baik menggunakan variabel lama X1, ini var X1, var X2 sampai var XP, atau var Y1 sampai var YP. Ya. Ini ya total varian. Nah, kalau yang di bawah ini total varian, maka masing-masing komponen itu ya proporsi terhadap total variannya seperti apa. Ya, berarti kan rasio dari masing-masing nilai eigen ini terhadap total nilai eigen, ya. Oke. Nah, oleh karenanya nanti kita cari karena nilai eigen pertama itu lebih besar sama dengan yang kedua dan seterusnya, kita cari sampai dengan K. Itu kumulatifnya berapa? Ini bukan kumulatif, ini hanya untuk K ya, hanya untuk K. Kalau kumulatif sampai K itu lambda 1 tambah lambda 2 sampai lambda K jumlahnya. Dibagi total. Nah, jadi kalau ini saja, lambda K saja itu proporsi total keragaman total ya, populasi terhadap ya. Ini hanya K saja ya. Proporsi total keragaman populasi ke K ini ya. Ya. Komponen ke K terhadap keseluruhan ya. Jadi komponen ke K ini keragaman populasinya berapa dibanding keragaman populasi total. Nah, itu sumbangan dari komponen ke K. Nah, gitu ya. Nah, ukuran yang digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan variabel lama, ini variabel lama ya. Variabel lama ke K dengan variabel barunya atau komponen utama ke I itu dinotasikan dengan persamaan 88. EIK apa? EIK kan komponen ke K, ya. Pada vektor eigen ke I, komponen ke K pada vektor eigen ke I, kan gitu. Lambda I adalah nilai eigen ke I. Ya. Sigma KK ini varian dari variabel X ke K. Ya, variabel X ke K. Itu. Jadi ini korelasi antara keeratan hubungan antara variabel lamanya dan komponen utamanya. Ya. Itu dinotasikan dengan rumusnya ini. Oke. Nah misalnya ini. Oke. Kita punya matriks Van Gogh varian. Ini X-nya ada 3 nih, X1, X2, X3. Jadi variabelnya ada 3. Di sini datanya tidak ada, datanya sudah disajikan dalam notasi matriks varian kovarian. Jadi varian X1, varian X2, varian X3 ini 1, 5, 2. Ini kovarian variabel X1 dan X2 atau variabel 2 dan X1 sama karena simetris ya. Nah, gitu ya. Nah, ini kalau dicari nilai eigennya, kita dapatkan lambda 1, lambda 2, lambda 3. Lambdanya sejumlah ukuran matriksnya, ini 3 kali 3. Ya. Jadi lambda 1, lambda 2, lambda 3. Dapatnya 583, 2, 0,17 ya. Ini untuk cross check dulu ya, untuk cross check dulu. 152 jumlahnya 8. Jumlahnya 8. Jadi kalau 5,83 tambah 2 tambah 0,17 ini jumlahnya juga 8. Jumlahnya 8 ya. Nah, proses ini panjang. Proses ini untuk mendapatkan 0,383 dikurang 0,929 dan 0 ini tentunya butuh waktu perhitungan kalau secara manual ya. Nanti saya kopikan dulu di sebelah ini ya. Di sebelah ini saya copy dulu di Excel ya. Sorry. Saya buat data baru dulu ya. Oke. 1 min 2 0, 1 min 2 0. Kemudian min 2 5 0, min 2 5 0 002. 002. Oke. Oke. Saya perbesar.
Saya stop share dulu. Oh, nggak bisa ya. Saya harus pakai Excel yang ada di sini ya. Bentar, harus pakai Excel yang ada di sini. Oke. Oke. 1-2, 0. -2, 0. 5, 0, 0, 2. Oke. Saya share. Ini ya. Di angka tadi. Oke, ini saya cari space dulu. Biar gede. Biar gede. Nah, bawah. Ini ada add-ins ya, ada add-ins di kita ini. Kalau ini kita klik add-ins, di sini ada, muncul nggak gambarnya? Muncul Excel-nya kan? Muncul, Pak. Ini ada list statistik ya, ini ada list statistik. Nah, kalau belum ada, seperti yang pernah saya ajarkan sebelumnya, jadi kalau belum ada, nih ALTTI begini ya, ALTTI, ini muncul jendela add-ins, nanti Real Start-nya dimatikan dulu, ya. Kemudian di OK, kemudian dipanggil lagi Alt Add-in, ya, Alt Add-in, kemudian Real Start-nya dinyalakan, ya, dinyalakan. Nanti kalau sudah yang kedua muncul ini Real Start, ya. Nah, pilih di sini menunya, pilih matrix operation ya, matrix operasi matrix, ya. Kalau kita klik OK, seperti ini, ya. Kemudian input ring-nya ini disorot nih. Matriks yang tadi di tampilan buku tadi disorot, ya. Kemudian klik eigen value vector, ya. Klik eigen value vector. Nah, ini matriksnya 3x3. 3x3. Ya, untuk menyangatkan saja nanti ya. Dan kemudian outputnya mau di mana nih? Outputnya misalnya mau di E, ya, mau di E, klik OK ya. Nah, ini adalah nilai eigennya. Nilai eigen pertama, kedua, ketiga, ya. Nilai eigen pertama, kedua, ketiga, ya. Nah, ini nilai eigen. Kan yang besar, kemudian besar kedua, besar ketiga. Jumlahnya berapa? Jumlahnya 8, ya. Jumlahnya 8. Sama dengan jumlah ini. Jumlah 1 tambah 5 tambah 2, ya. Nah, terus vektor eigennya yang mana? Nah, vektor eigen pertama itu ini. Vektor eigen pertama itu adalah nilai-nilai ini, ya, nilai-nilai. Oke, kalau mau dikecilkan digitnya ya boleh saja, ya. Oke, nah, itu ya. Nah, oke, digitnya dikecilin, disedikitkan jumlahnya ya. Nah, oke. Jadi yang berkaitan dengan nilai eigen pertama ini vektor eigennya. Ini yang istilahnya E11, E12, E13 gitu ya. Nah, ini kecil sekali nih, ya. Ini kecil sekali kalau dinilaikan kan 0 nih. Nah, 0, 001 ya. Dan yang ini adalah nilai eigen yang berkaitan dengan vektor eigen yang berkaitan dengan nilai eigen yang ketiga, ya. Oke. Oke. Itu ya. Jadi min 0,383, 0,924, 0, 001, min 0,924, min 0,383, 0 ya. Nah, jadi gitu. Ini nilai eigennya, ini vektor eigen pertama, vektor eigen kedua, vektor eigen ketiga. Oke. Oke ya. Nah, sebentar saya beri nama dulu. Nanti ini file menyusul. File yang ada sekarang ada di bit.ly/.
maksi 21. Jadi gini, bit.ly gitu ya, /maksi 21. Akses saja di sini datanya, ya. Data, beberapa data materi kuliah yang akan kita gunakan saat ini, kecuali yang baru ini, ya. Oke, jadi ada alatnya, nggak usah khawatir. Gimana cari nilai eigen, nyari vektor eigen dan sebagainya, yaitu dengan add-in yang sudah saya berikan, yaitu xrealstat. Dulu file di awal-awal perkuliahan, saya kirim file itu ya. Nanti kalau enggak ya cari di internet ada. Ya. Baik. Oke. Kemudian kita balik dulu ke materi tadi. Nah ini ya, ketemu tadi kan. Kalau tadi ada sedikit perbedaan di sini main dan sebagainya, itu nggak masalah, ya nggak masalah. Oke. Baik, itu analisis komponen utama ya. Nah, kemudian analisis komponen utama ini kita gunakan di dalam analisis berikutnya, yaitu yang disebut dengan analisis faktor. Mungkin pernah dengar artikel yang bunyinya faktor-faktor yang mempengaruhi dan sebagainya ya. Nah, cuman kalau misalnya analisis yang dipakai di sana itu regresi linear berganda, mestinya itu kurang tepat. Kalau regresi linear berganda itu seperti konfirmasi. Apakah faktor-faktor ini atau apakah variabel-variabel bebas ini mempengaruhi variabel respon? Nah, kayak gitu kan. Jadi bukan mencari apa saja faktor-faktor itu. Nah, ya. Jadi bab berikutnya itu atau materi berikutnya itu analisis faktor. Ya. Dan analisis komponen utama itu dipakai sebagai salah satu cara, ya. Nah, jadi analisis faktor ini ya mencari faktor-faktor. Nah, yang pertama saya kenalkan ini adalah yang namanya analisis faktor eksploratory. Kita mencari, misalnya ada permasalahan, seseorang membeli barang di toko. Jadi seseorang membeli barang di toko itu kira-kira yang mempengaruhi apa saja, ya kan? Faktor-faktor seseorang membeli barang di sebuah toko, gitu ya, misalnya itu. Nah itu kita mencari, karena mencari digolongkan dalam exploratory factor analysis, ya, mencari ya, analisis faktor exploratory, ya. Nah jadi begini, nah, kaitannya dengan model faktor yang ortogonal, ya. Ini variabel kita nih. Kita punya variabel sebanyak P ya, X1, X2, XP. Ya. X1, X2, XP ini ya secara amatan. Nanti kita ingin mencari, nggak usah P itu hanya sebanyak sedikit K tadi. Jadi K tadi berapa? K tadi berapa? Nah, kalau misalnya P ini adalah 15, jangan-jangan K-nya cuma 4. Bisa nggak K-nya cuma 4? Kita nggak usah ngapalin ke 15 indikator yang pertama ini apa saja, atau variabel yang pertama itu apa saja, ya. Nah, yang kita cari di sini, ya, itu ada M, F1, F2 sampai Fm ini. Kita mau cari M-nya ini berapa, ya, M-nya ini berapa, terus F1, F2, Fm ini, ya, itu didominasi oleh variabel-variabel awal yang mana, gitu. Ya, supaya kita bisa memberi nama faktor nanti. Faktor 1 itu didominasi oleh misalnya X7, X9, X11 misalnya. Faktor kedua didominasi X2, X4, X6 misalnya, ya. Sehingga tidak overlapping. Jadi masing-masing X ini mendominasi, menyumbang. Ini yang faktor loading di sini. Yang tadi bukan faktor loading, ya. L ini namanya loading, faktor loading. Ya. Faktor loading. Ini F-nya ini variabel barunya yang nanti kita dalam memberi namanya nanti ya.
Sehingga kita bisa tuliskan hubungan kalau masing-masing variabel itu dikurangi rata-ratanya, ya. Kalau masing-masing variabel itu dikurangi rata-ratanya, itu merupakan fungsi dari seperti ini. M variabel baru atau yang disebut dengan faktor, ya, M faktor, ya, ditambah error, ya. Ini spesifik error. Oke. Nah, L11, L12, ini L1M ini yang loading ya. Kalau satu itu karena dari variabel X1 ya. Satu yang kedua ini yang berkaitan dengan nama faktornya atau nomor faktornya gitu ya. Jadi LIJ. Nah, sehingga kita sebut misalnya LIJ adalah faktor loading variabel ke I pada faktor ke J. Ya. Variabel ke I pada faktor ke J. Sehingga kalau L ini saja yang kita pisahkan, kita susun sedemikian rupa sehingga ada P baris dan M kolom, P baris dan M kolom. Ini karena elemen-elemennya ini L, kita beri matriksnya L besar. L itu loading. Jadi matriks faktor loading. Gitu ya. Ini karena ada sebanyak M, F1, F2 sampai Fm, jadi nyusunnya begini, F1, F2, F3 sampai Fm. Itu M kali 1, ini vektor faktor atau matriks sama aja, matriks vektor itu matriks juga. Ya, berukuran kolom 1 atau barisnya 1, ya. Nah, ini jadi secara notasi matriks begini. Oke. Nah, tetapi punya sifat-sifat bahwa nilai harapan dari matriks F ini, ya, matriks F itu sama dengan matriks 0. Jadi kalau F1, F2 sampai F ini nilai harapannya 0. Matriks 0 semua. Artinya nilainya semuanya 0, ya. Kovarian dari F ini matriks identitas, ya. Kemudian untuk error ini juga 0, ya. Untuk error itu kovariannya itu matriks C. Artinya antar error ini tidak saling berkorelasi atau saling bebas, ya. Masing-masing error punya varian. Namanya psi1, psi2, psi-p. Ini varian dari error, ya. Ini kan kovarian atau korelasi, ya. Yang menyatakan mengukur keeratan hubungan antar error, ya. Karena hubungannya 0 berarti saling bebas kan gitu. Nah, jadi sering dinamakan dalam model faktor ortogonal itu cara menulisnya menjadi seperti ini. Jadi mu-nya dipindah ke sini. Ya. Bahwa apa yang kita amati di sini merupakan fungsi dari rata-rata umum ditambah ini LF. Jadi perkalian antara faktor loading dan faktor ini, ya, dan error. Matriks loading faktor dan faktornya, ya. Oke. Nah, kemudian, ya, dalam penjelasannya ini seperti apa? Kita mau mencari M ini seperti apa, ya? Mencari M ini seperti apa? M-nya ini berapa? Nah, oke. Nah, dengan menggunakan apa namanya analisis komponen utama yang kita telah pelajari tadi, ya. Ini ya, pendekomposisian matriks sigma ini sigma, ya, sigma ini, ya, itu sama dengan LL transpose plus C seperti ini tadi. Ini LL trans, ini kalau ini secara ini kan masing-masing individu nilai. Secara notasi matrik menjadi begini, menjadi sigma sama dengan LL transpose ditambah sigma, ya. Ditambah C ini saja. Sigma yang ini psi. Nah, jadi misalnya begini. Ini varian X1, varian X2, varian X3, varian X4, ya. Yang di diagonal ini variannya. X-nya ada 4, variannya seperti ini. Ini kovariannya. Kalau didekomposisi menjadi begini, LL transpose dan sebagainya. Nah, diantaranya adalah ini, diantaranya. Nah, gitu, ya. Ini yang disebut dengan L, faktor loading. Ini kalau menjadi 2, dari 4 menjadi 2. Ya. Kalau menjadi 2,
maka L-nya adalah ini. Sehingga matriks C-nya adalah ini. Jadi kalau kita kalikan nih misalnya, 4 kali 4, 16, tambah 1, 17, tambah 2, 19. Ya kan? 4 kali 7, 28, ditambah 2, 30. Di sini 0. Ya kan? Nah, gitu. Nah, jadi matriks ini sama dengan matriks ini kali matriks ini ditambah matriks ini. Ini adalah L transpose, ini C. Ya. Oke? Nah, jadi kalau misalnya hanya menjadi 2 M-nya, maka L yang dipilih adalah ini. L-nya. Nah, tentunya kita bisa lihat, ya misalnya gini, bisa lihat M-nya terus berapa. Ini kalau contohnya M1 nih. P sama dengan 3, ukurannya 3, M-nya 1. Kalau dibikin M1, ya, maka ya, L-nya ya hanya satu ini. Hanya apa namanya, satu kolom. Hanya satu kolom ya. Nah sekarang di dalam teladan yang digunakan untuk mencari komponen analisis ya, analisis faktor yang menggunakan analisis komponen utama itu seperti apa ya, kita mencari faktor-faktor. Kita lihat di sini ya. Nah, ini ya. Ini sebetulnya metode yang sama persis dalam analisis komponen utama ya. Misalnya begini. Dalam teladan ini adalah data yang berkaitan dengan survei kesukaan pelanggan, ya, consumer preference data. Ya. Datanya dari respon yang diambil dari skala, katakanlah skala Likert, ini 7 poin skalanya ya. Dan variabel atau indikatornya, variabel yang diamati adalah yang berkaitan dengan kesukaan. Ini kan apa namanya, snack ini ya, rasa. Kemudian ada yang namanya goodbye for money. Jadi mungkin ya ya cukup lah, nggak terlalu mahal gitu ya. Flavor, antara taste dan flavor agak beda ya, cita rasa ya. Kemudian mungkin cocok untuk cemilan gitu, dan makanan itu memberikan cukup banyak energi gitu ya. Nah, jadi ada 5 variabel. Ada 5 variabel yang kalau dicari matriks korelasinya seperti ini. Ini matriks korelasinya ya. Oke? Nah, nanti bisa aja apa namanya, ditiru dengan cara saya tadi. Ketikkan saja, misalnya ketikkan 5 kali 5 ini, datanya ini, dan kemudian menggunakan X-Real-Stat, kita bisa mencari apa yang namanya nilai eigen dan vektor eigen. Ya, oke. Nah, nilai eigennya, 2 nilai eigen pertamanya adalah ini, 2,85 dan 1,81. Ya. Itu mana? Ini. Dari matriks 5 kali 5 ini, kan nilai eigennya ada 5 nih. Nilai eigen pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Ya. Ingat ini korelasi. 1,1,1,1,1, jumlahnya 5. Maka jumlah kelima nilai eigen itu, kelima ya, itu ada sama dengan 5. Dua pertama itu ini, 2,85 ditambah, ini yang pertama, yang kedua, 1,81. Ya. Ini yang pertama, ini yang kedua. Belum 5. Yang sisanya, nah terserah. Tapi yang jelas, 2 ini saja sudah nilainya 93%. Kan totalnya 5. Ya. Artinya lambda 3, lambda 4, dan lambda 5 itu bisa jadi kecil nilainya. Oke? Nah, yang besar cuma 2 ini. Oleh karenanya kita pilih 2 ini, ya. Kita pilih 2 faktor, F1 dan F2. Nah, nilai-nilai ini estimated faktor loading-nya itu diperoleh dengan yang berkaitan dengan nilai ini, nilai eigen pertama dan kedua ini, ya. Dari mana ya, nanti lihat sendiri ya. Oke. Nah, oke.
sebagaimana tadi, ini adalah nilai eigen, kemudian ini komunalitas, ini adalah spesifik variannya, ya. Ini spesifik variannya. Sehingga jumlahnya sama dengan, ya kalau kita balikkan di sini sama dengan nilai-nilai ini semua, ya. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat nih, kalau kita pilih ya, ini 0,56, 0,78 dan sebagainya itu sebagai L, ini sebagai R. Ini transposnya ya, 56786. Jadi kalau ini ditranspos, ini kolom ini jadi baris, kolom kedua jadi baris kedua. Ditambah ini ya, ditambah spesifik varian nih. Oke. Ingat ya, yang di sini itu adalah nilai-nilai pada diagonal. Nilai-nilai pada diagonal ya. Nah, itu sama dengan ini. Sama dengan matriks korelasi tadi. Matriks korelasi ini, ya. Oke. Nah, itu. Jadi kelima variabel ini ya, 1 2 3 4 5 ini sebetulnya cukup diwakili dengan dua faktor ini. Dua faktor ya. Untuk sementara kita belum bisa mengatakan bahwa ya sebetulnya bisa kalau ini kan belum nanti ada istilahnya dirotasi ya. Dirotasi sedemikian rupa sehingga kita bisa mungkin lebih mudah menginterpretasikan faktor 1 itu apa, faktor 2 itu kalau mau kita beri nama ya. Nanti kita lihat di belakang. Oke ya. Ini yang lain, teman. Di sini ditunjukkan bahwa cukup satu faktor. Jadi, kalau di sini kan cukup dua faktor ya. Itu karena tadi itu karena nilai eigennya sudah melebihi misalnya ini 0,487 ya. 0,487. Kalau pakai dua faktor ini 0,769. Jadi kalau satu faktor ini dua faktor ya. Kalau satu faktor ya F1-nya saja, kalau yang ditampilkan kalau dua faktor 1 dan 2. Nah, ini untuk membandingkan bagaimana kalau satu faktor, bagaimana kalau dua faktor ya. Nah, kemudian kalau dicari selisihnya, selisih nilai taksirannya tadi ya. Nanti bagus yang mana untuk mengevaluasi. Oke, kalau begitu ini jadi satu faktor saja atau jadi dua faktor ya, bisa digunakan untuk mengevaluasi. Ya, itu dengan menggunakan ini matriks residu. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ini masih JP Morgan tadi ya. Ini kalau di SPSS itu ada beberapa metode estimasi ya. Nah, yang defaultnya itu komponen utama. Kemudian ini ada metode estimasi yang lain, yaitu maksimum likelihood. Ya. Maksimum likelihood, metode kemungkinan maksimum atau maksimum likelihood saja ya. Nah itu ini prosedurnya agak harus ada landasan bagaimana apa yang dimaksud dengan maksimum likelihood dan sebagainya. Ya kira-kira kita mengestimasi mu dan sigma ya, yang mana kita umumnya tidak tahu demikian rupa sehingga nilai likelihood itu atau fungsi kepekatan peluang bersama ini maksimum. Itu aja ya. Nah, nanti di SPSS misalnya itu ada tinggal milih apakah metode yang kita pakai itu komponen utama atau maksimum likelihood. Ya. Oke. Baik, kita teruskan. Ini ada data mengenai variabel-variabel 10 lomba atletik ini, atau biasanya dasar lomba namanya. Kalau 10 dasar lomba ya. Kemudian atau dekathlon gitu ya. Nah, ini datanya. Kemudian di sini ada alat yang digunakan untuk menguji ya. Bagaimana kalau sampelnya berukuran besar? Sampelnya banyak gitu ya, sampelnya banyak ya. Ini alat untuk mengujinya. Nah, ini sekarang rotasi. Merupakan yang menguji dulu ya, rotasi. Sebetulnya rotasi ini digunakan untuk mempermudah menginterpretasikan. Nah, di SPSS itu sudut rotasinya itu otomatis sedemikian rupa sehingga menghasilkan posisi yang bagus untuk
bisa diinterpretasikan dengan baik. Ya. Nah, ini macam-macam teladannya ya. Nah, ini yang tadi, yang taste good pay for money dan sebagainya. Ya. Ini nilai tadi yang belum dirotasi. Kalau belum dirotasi, nilainya seperti ini. Jadi kalau kita buat sumbu F1 dan F2 gitu ya. F1, faktor 1 dan faktor 2 begini sumbunya. Kemudian kita plotkan ini 0,56, 0,82 dan sebagainya itu susah menginterpretasikan. Nah, ini kalau ini kebetulan pakai SAS ya, ini pakai SAS nggak masalah. Si SAS ini merotasi sumbunya berubah. Sumbunya berubah bukan F1 dan F2 lagi, tapi F1 bintang dan F2 bintang. Namanya F1 bintang dan F2 bintang. Nah, sehingga masing-masing individu variabel ini itu dekat ke salah satu sumbu atau F1 atau F2. Kalau ini susah mau dikaji yang mana ya. Nah, ini jadi misalnya taste, rasa itu dekat ke F2. Goodbye for money dekat ke F1 ya. Nilainya besar, dekat itu nilainya besar ya. Lebih dekat ke. Nah, ini flavor ke sini ya. Nah, sehingga ini bisa kalau kita berikan ulasan di sini bahwa yang lebih menentukan F2 ini, faktor 2 ini yaitu taste dan flavor. Rasa dan cita rasa ya, yang berkaitan dengan rasa dari snack itulah ya. Paham ya? Nah, itu. Tapi bukan berarti yang lain ini nggak ada sumbangannya, tapi sumbangannya lebih kecil. Ya, sumbangannya kecil. Nah, ini hanya min 0,01, 0,43, min 0,02 gitu. Nah, yang menentukan faktor pertama ini itu yang lainnya. Goodbye for money, suitable for snack, provides lots of energy. Nah, kalau istilah mungkin anak muda sekarang ya, misalnya worth it lah ya, worth it ya, gitu ya. Nah, jadi ini F1 mau diberi nama apa terserah, yang jelas ada kaitannya dengan goodbye for money, cocok untuk cemilan, memberikan banyak energi gitu ya. Nah, oke, mau diberi nama cocok untuk cemilan nggak masalah, pokoknya yang kira-kira bisa membedakan. Yang di sini faktor yang keduanya adalah cita rasa atau rasa gitu ya. Dan itu cara memberikan nama daripada analisis faktor ya. Jadi analisis faktor eksploratory. Oke. Nah, saya berikan teladan dengan misalnya SPSS ya. SPSS. Nah, ini juga data atletik tapi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ini 8. Atletik itu ada yang lombanya satu orang itu harus mengikuti 8 atau 10 jenis lomba. Lari 100 meter, 200 meter, 400, 800, 500, 5.000, 10.000, atleton. Maraton. Ya, misalnya gitu. Kelihatan ya datanya, mudah-mudahan kelihatan. Oke. Kalau kita mau menganalisis faktor ya, melakukan analisis faktor dengan menggunakan SPSS, ya, Oke. Di sini ada dimension reduction ya. Sorry. Di bawah analisis ini ada reduksi dimensi. Ya. Dimension reduction ya. Kemudian dipilih faktor sih. Faktor. Gitu ya. Nah, ini adalah variabel-variabel yang kita punyai. Yang mau kita analisis barengan tadi. Kita masukkan variabelnya. Oke. Nah, di sini tahapannya. Dalam descriptive analysis itu mungkin bisa jadi univariate
statistik deskriptifnya kita klik ya. Kemudian ada KMO, Barrett, dan anti-image ini yang kita gunakan untuk tahapan dalam analisis, yaitu untuk mengukur measure of sampling adequacy, jadi kecukupan sampling. Ya, kecukupan sampling. Oke, continue. Kemudian metode ekstraksinya dalam analisis faktor. Nah, ini default-nya itu komponen utama. Jadi komponen utama itu default-nya. Kalau misalnya tadi yang kedua tadi ada maksimum likelihood ya. Nah, yang umum ini yang umum aja ya, komponen utama di sini. Oke. Nah, kita menganalisisnya ada dua matriks nih, ya. Tadi kan ada contoh juga ada sigma, ada matriks varian, ada korelasi. Nah, sebetulnya kalau dalam hal ini kan variabelnya adalah lomba-lomba atletik semua. Jadi semuanya dalam ukuran detik. Ya, ini dalam ukuran detik. Mungkin ada yang menit gitu ya, nggak masalah. Kalau mau kita nggak yakin, kalau ukuran terlalu beda jauh, kita menggunakan korelasi. Kalau ukurannya sama-sama, ya maksudnya kilogram semua, rupiah semua dan sebagainya, mungkin kovarian nggak masalah ya. Kalau korelasi itu ukuran terlalu banyak beda. Atau mungkin datanya ada yang puluhan, datanya ada jutaan, ada miliaran. Ya, jadi mungkin korelasi lebih cocok. Ya. Kemudian ini adalah alat untuk meyakinkan bahwa reduksinya sampai sekian variabel gitu ya. Mau 3, mau scree plot itu begini. Jadi nanti di mana titik 3 apa 2 sedemikian rupa sehingga perubahan plotnya itu datar gitu. Oke. Ini based on eigenvalue greater than 1. Oke, nggak masalah. Ya. Rotasinya. Nah, rotasi tadi. Yang umum itu adalah varian maksimum. Varian maksimum ini rotasi ya. Rotasi untuk memudahkan kita menginterpretasikan ya. Oke. Kemudian nah, kalau hasil analisis itu, kalau yang dianalisis itu variabel-variabel variabel independen dalam regresi linear berganda, maka sebaiknya skornya disimpan. Karena itu akan menjadi variabel baru. Ya, menjadi variabel baru. Tapi kalau bukan sebagai salah satu usaha untuk menanggulangi atau mengatasi masalah multikolineritas, nggak masalah, skornya nggak usah diklik ya. Opsi yang lain, nah misalnya untuk memudahkan menginterpretasikan itu nilai-nilai yang di bawah 0,1 itu nggak usah ditampilkan, ya. Atau mungkin bukan hanya 0,1, 0,03 atau apa terserah ini nilainya berapa, ya. Oke, biar nggak ribet kan begitu. Oke ya, setelah itu klik OK. Klik OK. Nah, oke. Nah, ini faktor analisis hasilnya, ini statistik deskriptif ya. Statistik deskriptif itu menampilkan rata-rata standar deviasi dan banyaknya data untuk setiap variabel. Ini variabelnya kan, 100 meter dan sebagainya. Ini jenis-jenis lomba, 8 lomba misalnya ya, dari atletik, cabang atletik. Nah, KMO atau Kaiser Meyer Olkin, MSA itu singkatan dari Measure of Sampling Adequacy. Nilai di sini harus di atas 0,6. 0,6. Ya. Nilai di sini harus signifikan. Bartlett test of sphericity harus signifikan. Ini di bawah 0,05 atau di bawah 0,01 ya, signifikan. Oke. Berikutnya, yang harus diperiksa adalah di sini. Ini ada ini maaf, nggak keluar di situ. Ya, oke. Ini outputnya.
Ya. Yang pertama, sorry. Ini adalah statistik deskriptif ya. Rata-rata standar deviasi dan analisis. Ini untungnya saya ceknya untungnya saya buka dua komputer, dia tahu kalau belum muncul, sorry ya. Nah ini KMO atau Kaiser-Meyer-Olkin ini ya. Di sini harus 0,6 minimal. 0,6, ini 0,9 ya. Dan di sini harus signifikan, harus lebih kecil dari 5% atau 1%. Ya. Baru measure ukuran kecukupan samplingnya itu terpenuhi. Juga ukuran kecukupan sampling dilihat di sini ya. Di matriks anti-image correlation ya. Di sini ya, yang ada tulisannya A ini harus di atas 0,5. Ya. Ini 0,8, 0,8, 0,9 dan sebagainya. Yang ada A-nya ini semua memenuhi di atas 0,5 ya. Itu MSA-nya untuk mengukur MSA. Measure of Sampling Adequacy. Ini komunalitas ya, komunalitasnya oke ya. Ini total varian yang dapat dijelaskan ya. Ini kalau satu komponen itu sudah 82%. Ya. Ini script plotnya, oke. Jadi dua lah ini ya, 1, 2. Kalau mulai 3 ini sudah datar. Artinya perubahan komponennya sudah tidak seberapa. Ya. Jadi yang kita pakai 2 situ. Atau malah di sini menyarankan 1 lagi. Ya, menyarankan satu komponen aja ini, gitu ya. Ya. Nah, ini hasil SPSS ini otomatis menghasilkan hanya 1 komponen. Nah, ya. Gimana kalian menjelaskan? Hanya 1 komponen. Sama aja, ini komponen atletik. Gitu. Ini karena 1 komponen itu sudah menjelaskan 82,7%. Ya. 82,7%. Ya. Oke. Sambil data yang lain ya. Tahapan-tahapannya nanti. Recently use data. Oke. Oke. Saya stop share screen. Oh, ini data sebelumnya, sorry. Nah, ada yang baru masuk. Sama juga. Oke. Nah, sementara ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Oke. Baik. Nah, ini misalnya nih, ini data yang berkaitan dengan pertimbangan kalau seorang itu mau beli sepeda motor misalnya ya. Dan ini angkanya sudah diolah ini, sudah diolah dari skala Likert ya, skala Likert 1 sampai 5. Ini sudah diolah. Masing-masing yang berkaitan dengan irit, onderdil, harga dan sebagainya itu awalnya terdiri dari beberapa item pernyataan ya. Ini sudah diolah ya. Nah, sekarang ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, ada 8 katakanlah variabel gitu ya yang ini kita analisis apakah jadi apa faktor-faktor orang faktor seseorang membeli karena memilih
membeli sebuah sepeda motor, ya. Nah, misalnya datanya seperti ini, kita analisis ya, seperti tadi, analyze, dimension reduction ya, faktor. Ya. Kemudian semua data ini kita masukkan di sini, ya. Oke, masukkan di sini. Kemudian deskriptif, univariate, oke, KMO dan anti-image kita klik, continue, ekstraksinya sudah oke, ya. Mungkin script plotnya kita klik continue, rotasinya varimax, ya. Kita pilih misalnya oke. Kemudian opsinya suppress for small coefficient, ya. Klik oke, continue. Ini hasilnya. Nah, ya. Kita tampilkan hasilnya seperti ini. Nah, ya. Ini deskriptif statistiknya untuk variabel-variabel yang kita pakai, ya. Bahan bakar, dan suku cadang, harga motor yang kompetitif, model motor yang menarik, kombinasi warna motor yang menarik, dan sebagainya. Ini KMO-nya, nah, ini sedikit di atas, oke, 0,5 ya. Ini signifikan, dan ini lihat, sorry. Oke, nah ini ya. Ini ada yang 0,49. Ada yang 0,49 itu promosi produsen, ya. Promosi produsen ini harus dikeluarkan. Oke. Saya hapus dulu semuanya. Ya, saya hapus, ya. Kemudian saya analisis ulang. Analisis ulang, ya. Analyze, dimension reduction, faktor, tadi apa? Promosi dari produsen harus kita keluarkan. Ya. Kita keluarkan, kemudian kita klik semua pilihan-pilihan tadi, ya. Rotasi masih oke, kita langsung oke. Oke, ya. Ini oke, ini nggak apa masih dari 0,5 nggak apa. Ya. Ini signifikan. Nah, yang di sini sekarang. Apakah masih ada yang di bawah 0,5? Nggak ada ya. Ini sudah tidak ada di anti-image correlation-nya, sudah tidak ada yang di bawah 0,5. Yang diberi tanda A ini ya, itu karena mengukur sampling adequacy. Nah, kemudian ini. Nah, ini dari sini sudah tunjukkan bahwa ada 3 nih, ada 3 komponen. 3 komponen aja sebetulnya baru 64 sebetulnya ya. Mungkin datanya yang kurang bagus. 64% itu 3 komponen dari 7 komponen ya. Dari 7 komponen. Nah, ini script plotnya. Nah, ini seperti ini ya. Ini sudah mulai datar di sini. Mulai perubahannya tidak signifikan ya. Dari 3 ke 4, 4 ke 5 tidak signifikan. Ya. Nah, kemudian ini. Nah, ini kalau mau melihat, oke, kalau begitu, ini ada 3 faktor nih, 3 komponen. Ada 3 faktor. Nah, faktor pertama itu kira-kira yang mendominasi apa? Ini, kalau kita lihat ya, masing-masing ini. Jadi, hemat bahan bakar itu di komponen 3. Ya. Ketersediaan suku cadang di komponen pertama, harga motor yang kompetitif di komponen kedua, jadi yang paling besar diambil untuk koefisien yang digunakan untuk menyusun masing-masing komponen. Jadi komponen pertama ini ditentukan oleh suku cadang. Motornya menarik, ya. Jadi model motor yang menarik. Kemudian kombinasi warna motor yang menarik. Sistem pembayaran
kredit yang wajar. Nah, mau diberi nama apa? Karena pemberian nama tidak khas ya, bisa saja. Mungkin akan kita beri nama misalnya karena di sini suku cadang, di sini modelnya bagus ya, di sini warnanya bagus ya. Jadi motornya misalnya daya tarik gitu ya. Daya tarik dan daya tarik ini juga daya tarik juga karena daya tarik kredit ya. Daya tarik kredit ini. Jadi yang pertama daya tarik misalnya kita beri nama. Daya tarik apa? Baik daya tarik motornya yang bisa diindikasikan dengan modelnya, suku cadangnya juga gampang, kombinasi warnanya dan juga kreditnya daya tarik. Yang kedua ini ada harga motor yang kompetitif, ya, dan keawetan mesin motor. Mau diberi nama apa? Ya gitu ya. Mau diberi nama apa? Jadi nggak boleh ini dimasukkan lagi, jangan. Ini harus nanti overlapping ya. Sedang yang ketiga ini keiritan bahan bakar. Ya, misalnya, jadi faktor ketiga keiritan bahan bakar. Yang pertama daya tarik, yang kedua ini awet ya, harganya kompetitif dan awet. Ini yang ketiga masalah keiritan bahan bakar. Jadi pertimbangannya itu 3 faktor. Misalnya gitu ya. Walaupun pemberian nama itu tidak khas ya, terserah mau diapakan. Mungkin ada yang ingin bertanya. Jadi ngelihatnya, sorry, ini tadi saya agak mungkin kurang pas ya. Ngelihatnya yang di komponen rotated ya. Ini. Tadi kan bukan yang rotated. Ya. Yang rotated itu, nah yang bawahnya ini, yang bawahnya ini. Muat bahan bakar ya. Yang ketiga muat bahan bakar. Ini sistem kredit. Oh ini. Kan beda kan? Jadi yang diartikan sebetulnya yang di rotated. Karena ini tadi kan ada sedikit dispute juga. Apakah ketersediaan suku cadang itu masuk 1 atau 2? Ya kan? Nah, gitu. Dispute. Jadi setelah diputar, nah ternyata suku cadang itu di kedua. Nah, ini. Jadi yang pertama ini irit dan sistem kredit yang wajar. Apa? Memberi nama apa dia? Ya. Yang kedua, ya ini yang ketiga. Yang kedua apa nih? Misalnya ketersediaan suku cadang, ya, harga motor kompetitif dan awet. Itu ditentukan oleh tiga variabel itu. Yang pertama lebih ditentukan oleh model yang menarik. Model yang menarik, kombinasi warna motor yang menarik, daya tarik ini. Gitu. Oke, mungkin ada yang mau bertanya? Analisis faktor eksploratory ya. Ada yang bertanya? Nah, saya lanjutkan. Oke, sebentar. Saya lanjutkan. Kalau apa namanya, ada analisis faktor eksploratory, ya, tentunya satunya ada analisis faktor konfirmatory. Jadi kalau eksploratory itu kita mencari, ya, mencari. Kalau konfirmatory itu mengkonfirmasi, ya, mengkonfirmasi. Nah, kalau mana ini? Soal Windows. Analisis faktor yang konfirmatori, namanya juga mengkonfirmasi, maka aplikasi yang dipakai misalnya adalah AMOS. Ya. AMOS itu kebetulan singkatan dari Analysis of Moment Structure.
analysis of moment structure, ya. Nah, oh iya, ini pertemuan ke-6. Minggu depan adalah pertemuan ke-7 saya, yang terakhir, dan yang ke-8 tentunya dengan evaluasi, ya. Ya. Oke. Jadi 2 pertemuan terakhir ini akan saya isi dengan model persamaan struktural. Ya. Hari ini dengan Amos, ya, yaitu kita awali dengan analisis faktor konfirmatori. Jadi Amos ini lebih tepatnya adalah aplikasi yang digunakan khususnya untuk sifatnya konfirmatori. Konfirmatori yaitu mengkonfirmasi apakah teori atau konsep yang digambarkan di sini, itu masih didukung dengan data atau tidak, ya, atau tidak. Oke, ini Amos, ya, ini Amos, paket aplikasi Amos. Nah, saya akan panggil dulu, ya, ini, sorry, ini ada yang keluar masuk ini sampai 2 akun, ya. Saya akan panggil dulu data, ya. Jadi data ini di sini adalah select data, ya, select data. Jadi kita nyari mengambil data. Datanya sudah saya share di link yang saya kasih tadi. Ya. Jadi kalau di sini kalau di sini namanya CFA, di sana saya CFA juga, CFA. Mana CFA? Oh, nggak ada. CFA, oh, belum. Saya panggil dulu ya, ntar. Panggil dulu. Di CFA. Oke. Oke, maaf. Mana tadi? Ini panggil ya. Download. Oke. Oke, ini tahapannya nanti kalau enggak lihat aja di sini ya. Nah, jadi saya sudah manggil data tadi. Sorry. Lagi ya. Sudah dipanggil apa belum? Ini CFA Amos ya. Ya, oke. Dan kalau kita ingin tahu, ya, kalau kita ingin tahu dalam data tadi variabelnya apa saja, ini klik di sini seperti rak ini ya. Klik di sini. Oh, nama variabelnya ada A1, A2 sampai A7. Masing-masing data ini ada 400 pengamatan. Jadi 400 kali 7. Ya. Nah, oke, wow, sorry. Mestinya saya tutup ini aja ya. Nah, sekarang begini. Saya akan gambar ya variabel yang nanti digunakan A1 sampai A7 ini. Untuk variabel amatan, jadi observe variabel yang teramati, kita gunakan kotak ini ya, kotak ini. Jadi indikator sebagainya itu kotak ini ya. Ini kita gambar gini. Oke. Oke. Nah, jumlahnya 7. Jumlahnya 7. Nah, biar bagus ya kita gunakan mesin fotokopi gitu aja. Ini aja. Kita gambar 7, 1, 2,
3 gitu ya. 4. Jadi pelajaran menggambar. 5, 6, 7. Itu ya. Oke. Gak apa-apa, tapi. Kemudian kembalikan ke penunjuk ini ya. Penunjuk ini. Oke, ini sudah kita daripada nulis satu-satu A1, A2 sampai A7, kita bisa geser ini. Ini A1 ya. Tuh, jadi ini nanti di sini itu data untuk variabel A1. Ya. A2. Jadi kalau udah pernah pakai Amos, ya lebih gampang. Kalau enggak, ya ginilah caranya. Ya. A6, A7. Ya. Oke, kita tutup. Ya, oke. Sekarang andaikan begini. Andaikan misalnya bahwa A1 sampai A7 ini kan cuma teladannya. A1, A2 itu indikator dari faktor 1. Jadi faktornya ada 3 nih misalnya. Kita gambar faktor sini ya. Nah, kalau faktor ini karena dia unobserved, jadi karena dia tidak teramati ya. Jadi variabel yang tak teramati, maka dari move itu ini geser ya, ini ya. Kalau fotokopi ini mengcopy. Ini ya. Kemudian ini copy. Kemudian ya, jangan lupa balik ke telunjuk tadi. Karena setiap notasi di sini, setiap variabel, setiap tanda di sini harus ada namanya, kita harus beri nama ini. Ya, walaupun ini unobserved ya, kita beri nama. Caranya double klik sebelah kiri, klik-klik gitu ya. Klik-klik gitu. Nah, nanti beri nama di sini. Misalnya faktor 1, fak 1 gitu ya. Faktor 1. Di sini faktor 2. Fak 2. Sambung aja lah. Ya, nanti diganti ini. Satunya sambung. Ini ya. Ini fak 3. Fak 3 itu ya. Oke. Dah. Nah, andaikan secara teori ya. Secara teori bahwa oke, ini saya deketin dulu deh. Saya deketin dulu. Saya misalnya nih. Agak dekat di sini. Oke. Andaikan secara teori bahwa A1 dan A2 itu indikator dari faktor 1. Indikator dari. Ya, indikator dari. Ya. Maka kita nyatakan hubungan tersebut seperti ini. Ini bukan mempengaruhi ya. Panah ini bukan diartikan mempengaruhi. Ini indikator dari. Indikator dari. Ya. Ini. Oke. Kemudian faktor 2 ini indikatornya A3, A4, A5. Kemudian faktor 3 indikatornya A6, A7. Misalnya gini. Ya, misalnya gini. Oke. Nah, ini artinya bahwa masing-masing ini bahwa A1 itu ya merupakan fungsi sekian kali ini ditambah. Nah, ini harus ada. Karena misalnya A1 itu kan misalnya ini jawaban dari misalnya dari responden begitu kan, jawaban responden itu kan tak tentu sama. Jadi belum tentu sama. Oleh karenanya ada error di sini. Error itu dinotasikan dengan gambar begini, ya. Ini errornya. Ya, jadi masing-masing ini harus ada errornya. Ya. Ini ada errornya. Biar aja nanti kita rapikan. Ya. Ini error. Sekali lagi ya, setiap lambang di sini harus punya nama. Ini harus beri nama, error. Oke, klik-klik E1, error 1. Ya. Misalnya, ya. Ini error 2. Ini error 3. Ini error 4. Ini error 5. Error 6. Error 7. Ya. Error
7. Oke, udah punya nama semua. Oke, baik. Jadi A1 ini itu merupakan nilainya sama dengan sekian kali faktor 1 itu berapa, walaupun kita nggak tahu. Ditambah error. Demikian juga gitu model. Ini untuk menyatakan modelnya, bahwa A2 sama dengan sekian kali faktor 1 ditambah error 2, dan seterusnya. Ya, ada banyak ini, ada 7. Ada 7. Ya. Nah, hubungan antar faktor kalau ini, ya, hubungan antar faktor itu harus korelasional. Korelasi itu dua arah. Jadi panahnya 2. Ya. Panahnya 2. Jadi gambarkan gini panahnya. Ya. Ini 1 dengan 2 nih. Nah, 1 dengan 3. Nah, 2 dan 3 ya. Jadi hubungan antar faktor ini harus korelasional. Ya. Kemudian setelah itu kalau mau dirapikan boleh rapikan ya, rapikannya dengan alat ini. Dengan tongkat ajaib sulap ini. Oke. Ini sudah bagus ya. Ini kita rapikan. Oke ya. Nah, oke. Nah, sudah. Andaikan model yang dibangun itu seperti ini. Atau kalau ini belum model, kalau ini belum teori, itu namanya masih konsep. Konsep itu yang akan menjadi teori. Kalau sudah diuji berulang-ulang sama hasilnya, maka jadilah sebuah teori. Ya, oke. Misalkan hubungan antar variabelnya seperti ini. Kemudian data yang digunakan untuk mengkonfirmasi ini tadi A1 sampai A7 tadi, yang tadi kita panggil tadi, ya, CFA01 tadi. Nah, selanjutnya ya, oke. Karena ini kan sistem nih, ya. Ini bukan hanya satu regresi, ini 1 regresi, 2, 3, 4, banyak regresi, ya, banyak model yang harus kita selesaikan satu persatu. Secara sekaligus bukan satu persatu, sekaligus. Oleh karenanya ini menggunakan pendekatan yang namanya iterasi. Ya. Pendekatan iterasi itu menggunakan nilai awal. Oke, ini nilai awal faktor loading ini saya beri kode, misalnya saya beri nilai awal ini 1 nih. Jadi parameter ini diberi bobot regresi 1. Ya. 1 ya. Kok nggak 2? Nggak apa-apa, nggak 2. 2 juga boleh. Tapi nanti interpretasikannya harus dibagi 2 dulu, gitu ya. Daripada dibagi 2, mending bagi 1. Jadi tidak usah dibagi. Ini pilih salah satu, misalnya yang tengah. Yang tengah kita beli bobot 1 ya. Bobot 1. Ya. Dan yang ketiga ini kita juga misalnya pilih yang atas ya. Dibeli bobot 1. Oke? Selesai. Baru tahapan berikutnya itu di sini ya, yang kayak sempoa ini. Yang kayak sempoa ini diklik, ini analisis properties. Ya, analisis properties. Nah, output yang kita inginkan, karena ini analisis faktor ya, setidaknya ini faktor score, ya, faktor score weight, ya. Kemudian nilai estimasinya boleh, ya. Kalau mau cari nilai sampel momennya atau korelasinya boleh juga, ya. Udah, misalnya itu ya, korelasi atau kovarian, nggak masalah. Oke. Nah, setelah itu klik yang sebelah kanan nih. Sebelah kanannya tadi. Ini untuk mengeksekusi. Ini mengkalkulasi nilai estimasi. Ya. Nah, kemudian kita diberi tahu, hasilnya mau diberi nama apa gitu ya. Hasilnya mau diberi nama apa? Oke. Ini kuliah, misalnya kuliah 19 namanya Maret 2022. Saya beri nama itu. Simpan ya. Oke. Nah, setelah itu kita tunggu dulu ya. Nah, kalau di sini, di atas ini ya, udah merah gambarnya, nah, berarti hasilnya sudah bisa keluar. Nggak ada error. Nah, ini kita klik. Kita klik ya. Klik. Nah, sekarang muncul nih. Angka-angkanya muncul. Ya. Nah, apa maknanya di sini? Ini tadi kan 1 nih. Ini 1,01. Nah, 1,01 kan sedikit lebih tinggi daripada 1 ya. Artinya
faktor loading A1 di sini, ya, kalau secara matematik, sedikit lebih tinggi daripada A2. Tapi nggak signifikan bedanya. Ya. Demikian juga di sini. Ya, ini 0,9. Jadi yang A3 itu di bawahnya A4. Ini kanan di sini 1. Ya. Nanti kalaupun dibalik, dianalisis dibalik, di sini 1. Di sini pasti lebih kecil daripada 1. Karena ini relatif, hubungannya relatif. Ya, relatif. Oke. Sedangkan yang hubungan dua arah ini korelasinya. Fak 1 sama fak 3 ini 0,21. 1 sama 2, 0,27. 2 sama 3, 0,3. Korelasinya. Ya. Oke. Ini koefisien determinasinya. Ya, ini koefisien determinasi. Ya, 0,38 dan sebagainya. Ya. Yang bisa juga digunakan untuk melihat. Nanti, selain output yang ada di gambar ini, kita bisa melihat outputnya dalam bentuk teks. Nah, sekalian ini ya, analisis ini, cara ini bisa digunakan sekaligus untuk melihat apakah masing-masing A1 sampai A7 ini, ya, indikator yang valid apa tidak terhadap masing-masing faktor yang dibentuknya, atau reliable apa tidak terhadap masing-masing faktor yang dibentuknya. Nah, caranya kalau dari sini nggak kelihatan. Makanya kita lihat di view ini ada text output. Ya, ada text output di sini. Ya. Nah, di hasil yang keluar ini, ya, nggak keluar situ ya. Nah, ini saya stop share dulu, baru saya share screen ini. Ya, di hasil yang keluar ini kan ada bentuk begini nih, almost output ya. Kita klik yang estimate ini, ya. Nah, di estimate ini muncullah ini, ya. Ini menunjukkan bahwa A1, A2, ya. Ya, ini kan sedikit beda dikit ya. Ini bintang itu artinya signifikan. E1, A2 adalah indikator yang valid terhadap faktor 1. Karena di sini signifikan. Ya. Lihat. A3, A4, A5, ikan ya, A3, A4, A5 di sini fak 2 ya. Adalah indikator yang valid untuk faktor 2 karena di sini signifikan, ya. Sedang A6, A7 ini juga indikator yang valid untuk faktor 3. Ya. Nah, jadi semua indikator ini valid terhadap faktor-faktor yang dibentuknya. Bagaimana kalau dengan apa namanya reliable-nya? Kalau reliable-nya yang kita lihat adalah error-nya di sini. Error-nya di sini ya. Ini error. Makanya dipasangkan E1 tadi A1, E2, A2, E3, A3 dan seterusnya ya. Jadi E1, E2 ini kan lihat nih. Ini semua signifikan. Semua signifikan. Jadi E1, E2 itu E1, E2 ini signifikan berarti A1, A2 itu indikator yang reliable terhadap faktor 1. E3, E4, 5 ini juga gitu. Ya. Berarti A3, A4, 5 juga indikator yang reliable untuk faktor 2. Demikian juga E6, E7 ini menunjukkan bahwa A6, A7 itu indikator yang reliable untuk faktor 3. Oke? Nah, itu dalam analisis faktor konfirmatori. Jadi analisis faktor konfirmatori itu mengkonfirmasi bahwa indikator-indikator itu misalnya itu valid dan reliable enggak terhadap faktor-faktor yang dibentuknya. Korelasi antar faktor itu signifikan apa enggak? Ya. Di sini ada kovarian, di sini ada korelasi. Nggak masalah, di sini yang ada bintangnya yang kovarian. Yang ada bintangnya kovarian. 1, 2, 1, 3, 2, 3 ini semuanya signifikan. Jadi korelasinya juga signifikan. Oke ya, korelasinya signifikan. Walaupun kecil, walaupun 0,211, walaupun 0,214, ya, tapi signifikan. Oke. Ada pertanyaan?
Kalau ada pertanyaan, silakan ya.